Jakarta gitu dari dosen. Itu hari ini saya ingin sharing pengalaman saya menggunakan Trello sebagai tools untuk manajemen konten pembelajaran yang saya lakukan di universitas. Walaupun di kami sudah punya e-learning ya Bismart, di situ kami juga menggunakan karena wajib di bagian dosen. Tapi ada sebagian yang juga saya harus kelola dengan tool sendiri. Ya, macet ya, bentar. Baik. Nah, ini kayak kewajiban untuk memperkenalkan diri ya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Imron tadi, saya dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY. Kemudian nih untuk promosi, jadi saya kebetulan karena saya juga ditugasi sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika di program Pasca Sarjana UNY. Ini juga promosi, mohon maaf nitip promosi Pak Pur. Mungkin ada yang tertarik. Gitu. Kemudian juga sebagai Sekretaris Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran. Jadi UNY ada lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran itu. Ini singkat saja nanti virtual saya rasa banyak yang teman-teman yang di Facebook sudah banyak, kemarin juga sebagian di Instagram. Ya mungkin kalau ada yang baru bertemu kali ini ya nanti bisa lihat profil saya lah di sosial media atau di nah ya kalau kita biasanya di Sinta Google Scholar dan sebagainya. Ya itu saja. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman menggunakan sebuah tools ya yang saat ini sebetulnya sangat bisa kita manfaatkan dalam kondisi COVID ini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan bermacam-macam tools gitu ya. Anggap saja ini untuk memperkaya ya, memperkaya. Oh ada lagi tools. Gitu ya. Itu sebabnya saya memilih Trello karena memang saya sudah menggunakannya sejak 2012. Ini gambar yang saya munculkan ini ya gambar Trello saya sudah banyak isinya karena memang sudah sejak 2012. Nah, nanti kita akan praktek tapi saya berikan sedikit gitu ya. Sedikit apa namanya? Mengapa ini bisa kita gunakan sebagai salah satu tools gitu ya. Apalagi sekarang semua serba online, mudah-mudahan nanti cepat selesai nih situasi kayak gini ya. Kita kangen untuk bertatap muka dan sebagainya. Walaupun sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua baik itu dari pendidikan yang paling rendah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi wajib menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring gitu ya. Nah, tools yang digunakan apa ya tergantung situasi kondisi Bapak Ibu semua dan kalau misalnya memang tidak dimungkinkan seperti kita sekarang ini bisa tatap muka gitu ya secara online mungkin bisa digunakan tools lain yang tetap makna sebuah proses belajar itu tetap bisa tersampaikan dengan baik kalau jaringan internetnya ada gitu ya. Tapi saya yakin mudah-mudahan kita semua dipermudah gitu. Nah ini ya Bapak Ibu jadi mungkin juga salah satu concern FDTIKNAS dalam mensikapi suasana kondisi COVID sekarang itu ya ini memfasilitasi untuk bisa saling sharing ya Bapak Ibu semua bisa meningkatkan kapabilitas di dalam menghadapi proses pembelajaran di masa COVID. Yang dulu kita sebagian besar dalam arti hampir 100% itu kalau saya nggak tahu kalau di sekolah menengah itu apakah 100% harus tatap muka gitu ya langsung. Kalau di perguruan tinggi kita sudah ada boleh 40-60. Kalau di tempat kami 40 boleh daring, 60% tatap muka dan seterusnya. Nah itu fleksibel.
Nah, di sini saya sampaikan juga yang penting menjadi perhatian Bapak Ibu semua adalah bagaimana kita sebagai pengajar, pendidik itu menyiapkan pembelajaran daringnya. Gitu. Artinya tidak sekedar bahwa ya kondisi sekarang ini memang nggak bisa ke sekolah gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau tidak eh, tidak harus gitu, tidak harus apa namanya eh, online-nya itu tatap muka seperti sekarang tidak harus gitu. Tapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi empat hal yang saya munculkan di slide ini adalah menurut saya sebagai seorang pengajar tentu kita mempertimbangkan hal-hal seperti ini yaitu cara mengajar, kemudian model belajarnya nanti gimana perlu dipikirkan, model komunikasi dengan siswa-siswa kita bagaimana, cara penilaiannya bagaimana. Saya ringkas di dalam sebuah tabel gitu ya. Misalnya cara mengajarnya kita melihat kondisi siswa kita, kondisi lingkungan belajarnya, koneksi internetnya apakah harus kita lakukan secara sinkron atau asinkron seperti itu. Kalau sinkron sebaiknya pakai tools yang seperti apa gitu. Kalau asinkron bagaimana skenario-nya gitu ya. Kemudian model belajarnya juga, model belajarnya mau kita kombinasikan seperti apa. Jadi di sini boleh sebagian konten-konten kita taruh di web atau di apa media yang memang sudah Bapak Ibu siapkan misalnya, kemudian mereka bisa belajar jadi kayak flip class gitu ya, flip class dulu mereka belajar dulu nanti baru menggunakan misalnya yang hanya memungkinkan hanya WA, berarti kita gunakan WA saja untuk diskusinya gitu ya. Apalagi sekarang katanya WA juga bisa untuk video konferennya tidak satu ke satu tapi sampai 8 orang, saya nggak tahu, lupa belum nyoba gitu ya, 8 orang gitu. Kemudian nanti ada penugasan atau kelompok kecil misalnya, ya itu bisa dikombinasikan. Kemudian komunikasinya nanti bagaimana gitu. Boleh dikirim by email atau notifikasi atau Bapak Ibu menyediakan waktu untuk chat gitu ya, lewat apapun lah ya, chat itu bisa bisa di media sosial seperti FB Messenger. Kemarin juga beberapa Bapak Ibu message saya di FB untuk menanyakan cara ini cara itu, nggak apa-apa, tidak masalah bagi saya. Kemudian juga nanti penilaiannya bagaimana. Nah, menilai diskusi online atau menilai kerja kelompok atau harus menyiapkan ujian online dengan apa misalnya dengan Google misalnya gitu ya dan sebagainya. Nah, itu nanti bagaimana kita bisa menyesuaikan itu kemudian memilih tools yang kira-kira bisa apa namanya mencakup 4 aspek. Nah, itu sebabnya salah satu yang saya pilih adalah Trello. Saya mungkin Bapak Ibu di antara yang hadir kayak yang gelombang 1 kemarin juga ada beberapa dosen saya perhatikan gitu ya. Trello ini mungkin jarang yang pakai, tapi saya nggak tahu, saya sejak 2012 mencoba dan ya langsung suka karena saya merasa oh, ternyata juga enak di sini, bisa satu tools tapi saya bisa mengelola konten-konten saya secara lengkap, secara mudah. Walaupun kalau mau yang lebih lengkap dia ada 2 versi, ada yang berbayar, ada yang free gitu. Sementara saya masih pakai yang free gitu. Kalau mau lengkap sebetulnya pakai yang berbayar gitu ya, tapi nggak usah lah gitu. Kelemahannya gini, kemarin juga di gelombang 1 Bapak Ibu tanya, Bu, kalau kalau mau setting supaya yang lain atau member kita itu tidak, jadi siswa yang kita uh, undang ke Trello kita itu nggak merubah macam-macam ya, bisa disetting, tapi untuk bisa disetting itu kita bayar dulu gitu. Jadi karena kita pakai free kemarin ya nggak bisa setting, jadi biarkan saja. Tapi toh itu bisa dikomunikasikan gitu ya Bapak Ibu ya. Dikomunikasikan dalam arti ya kita bilang ke siswa kita karena ini adalah Trello, Trello ini adalah rumah rumah saya. Kalau saya mengundang tuh berarti yang punya rumah saya, misalnya gurunya gitu ya. Jadi siswanya ya eh,
ngobrol-ngobrol sama gurunya. Tentu bisa kita lacak yang dilakukan siswa itu nanti kelihatan kok dilacak, bisa kita pulihkan gitu. Tapi nanti banyak kerjaannya kalau memulihkan ya. Tapi setidaknya ada komunikasi kita dengan siswa bahwa mereka nggak boleh merubah-rubah apa yang ada di Trello gurunya gitu. Kalau misalnya mereka ingin belajar ya diajarin untuk membuat, nanti Bapak Ibu juga bisa ngajarin ke siswanya. Nah, nanti saya untuk prakteknya nanti saya akan invite Bapak Ibu supaya bisa mencoba di Trello saya nanti, enggak apa-apa. Kemudian nanti Bapak Ibu bikin sendiri sebagai tugas. Nanti tugasnya kita buat bagaimana mengelola pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini Trello ini umumnya digunakan untuk mengelola proyek ya, project gitu, tapi tetap bisa kita gunakan untuk pembelajaran juga. Sebetulnya bisa untuk kolaborasi, jadi kita bisa ngasih tugas ke orang, kemudian notifikasi, berikan notifikasi, kemudian deadline kapan tugas harus dikerjakan gitu dan sebagainya. Jadi sebetulnya fiturnya banyak sekali, yang free pun menurut saya sudah cukup gitu. Jadi nggak usah Bapak Ibu nggak usah terlalu yang wah ini harus yang berbayar gitu. Nggak harus ya. Kalau disediakan free dan itu fiturnya sudah cukup, ya sudah free saja. Nah, nanti ya ini saya pakai sejak 2012 sampai sekarang gitu, nggak pernah saya tinggalkan karena cukup membantu. Misalnya bagaimana mengamati progres bimbingan saya, misalnya bimbingan skripsi mahasiswa saya itu bisa susun di Trello. Nanti Bapak Ibu saya perlihatkan gitu ya. Kemudian mahasiswa juga bisa komunikasi di Trello itu dengan saya, kemudian bisa mengupload progres mereka rutin, dan kalau juga untuk jaga-jaga kan kadang-kadang terjadi ya, mereka mengeluh oh belum selesai karena kemarin komputernya rusak, kena virus, filenya hilang dan sebagainya. Tapi di Trello kalau mereka sudah upload mereka bisa pulihkan itu. Jadi semacam penyimpanan juga. Walaupun kalau free itu filenya nggak terlalu besar, tapi kan bisa kita linkkan, tidak selalu file yang kita bisa masukkan, tapi juga bisa link berupa link, kemudian kita hubungkan dengan Google Drive dan sebagainya nanti bisa. Itu nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini pengenalan tentang Trello dulu bisa dipahami. Tuh, nanti kalau ada pertanyaan ditulis saja berarti ya Pak Imron ya. Bapak Ibu menulis. Nah, untuk mengenal Trello nanti konsep dasar dulu ya. Jadi di Trello itu yang penting Bapak Ibu ketahui, satu, itu ada istilah tim namanya. Nah, tim ini dia akan mengelola satu kelompok, jadi satu kelompok konten gitu ya. Nah, di dalam tim nanti Bapak Ibu mengenal adanya board. Nah, board di sini itu kalau di Trello nih gambarnya satu keseluruhan, ini namanya board gitu ya. Board ini terdiri dari beberapa list. Nah, yang disebut list itu yang ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada list. Nah, untuk tiap list nanti Bapak Ibu akan punya kartu gitu. Kartu ini gunanya untuk membuat detail dari komponen-komponen yang akan Bapak Ibu desain. Jadi nanti ini kalau diklik dia akan muncul. Nanti langsung praktek di Trello. Ini saya kenalkan dulu istilahnya supaya nanti Bapak Ibu bisa mengelola kontennya ya. Jadi ini ada list, di dalam list ada card, yang satu-satu ini disebut card gitu. Terus nanti mengatur menunya ada di sisi kanan. Nah, akun kita ada di sisi pojok kanan ini, nanti bisa kelihatan. Dan menu yang lain ada di sana, nanti kita lihat. Nah, saya cepat karena nanti kita masuknya langsung ke Trello-nya. Ya, ini contoh list gitu. Ini contoh list saja. Kemudian ini tampilan kalau ketika salah satu card ini kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Itu contoh. Nah, otomatis nanti kalau ingin mulai itu Bapak Ibu harus bisa membuat akun atau login ya menggunakan email yang kita miliki. Nanti pelan-pelan kita coba dari awal. Ini saya sepintas dulu karena sebetulnya lebih nyaman kalau kita langsung cobakan gitu ya di Trello.com. Tapi nanti untuk pertama Bapak Ibu bisa masuk ke Trello saya dulu untuk bisa mencoba di sana, baru nanti
mulai membuat sendiri Trello-nya masing-masing. Itu karena sebagai tugas akhirnya. Nah, nanti langkah awal nanti membuat tim akan saya contohkan. Saya akan buat tim baru, kemudian bikin board. Nanti Bapak Ibu saya undang di boardnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat langkahnya secara terurut ya. Nanti kita lihat ini hanya kalau gambar kan nggak jelas ya. Tapi dari itu semua nanti saya agak cepat di sini. Saya lewatkan dulu. Nah, ini nanti yang paling penting itu adalah ketika ini kaitannya dengan tugas nantinya ya, ketika nanti tugas, ketika kita ingin membuat Trello gitu, kita harus tahu, oh saya harus membuat timnya dulu, timnya, misalnya ini contoh saja saya punya tim namanya pembelajaran online. Nah, pembelajaran online itu kayak kamarnya gitu ya, kalau di ini kamarnya. Nah, di dalam kamar ini nanti saya bisa mendesain boardnya di dalam kamar itu kalau yang free itu sekarang mulai 2019 itu hanya boleh 10 board maksimal. Jadi kalau ada 10 mapel ya hanya 10 mapel. Tapi kalau misalnya Bu, mapel saya banyak misalnya, ya bikin dua tim, nanti definisikan lagi. Nah, kemudian ini contoh, misalnya satu saya bikin kamarnya pembelajaran online, di mana di dalamnya nanti ada board, boardnya ada mapel 1, mapel 2, mapel 3. Nah, kemudian di mapel 1 sendiri, itu di bawahnya kita mendefinisikan, membuat lagi yang disebut list. Listnya ada apa? Oh, kalau untuk sebuah mapel itu biasanya apa? Ada RPP-nya, boleh RPP-nya diupload di sini, biar nanti siswanya bisa baca gitu ya. Kemudian oh materinya apa nanti dimasukkan ke dalam list. Di mana dalam list ini kalau misalnya saya buat list tentang materi ajar itu di bawahnya bisa kita buat kartu-kartu yang isinya misalnya materi ajar pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai pertemuan 16 misalnya. Kemudian ada tugasnya misalnya oh tugasnya nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu. Terus loh Bu, nanti kalau untuk uploadnya di mana? Dibikinkan lagi list tambahan, misalnya upload tugas 1, upload tugas 2. Nggak apa-apa, listnya bisa banyak, panjang itu bisa. Tidak ada batasan. Cuma yang penting itu bagaimana diatur supaya Bapak Ibu tuh ketika melihatnya mudah gitu kan. Ketika menilai, misalnya mau menilai tugas siswa 1 gitu. Oh, tugas 1 siswanya sudah ngerjakan mana? Nah, nanti bisa kelihatan. Nah, kemudian mapel 2 otomatis kan ya sama ya. Mapel 2 nanti pasti strukturnya sama. Ada RPP, ada materi ajar, ada tugas. Mapel 3 juga gitu ya. Jadi sudah didesain dulu. Nah, nanti bikinnya Bu kalau ada 10 mapel capek nih bikinnya. Nah, makanya nanti kalau bikin kita desain dulu ya kerangkanya, nanti tinggal di copy-copy. Jadi board 1 di copy jadi mapel 2, mapel 3. Jadi satu kali bikin kerangka bisa untuk sekian mapel. Jadi boardnya ini bisa di copy gitu ya. Jadi bikin satu kerangkanya, kemudian kita copy jadi mapel 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu mencoba mungkin bikin 2 mapel saja gitu ya. Hanya untuk menunjukkan oh Bapak Ibu udah bisa ngopi dan sebagainya. List juga bisa dipindahkan di copy ya. Card-nya bisa dipindah-pindahkan. Nah, itu yang penting sebetulnya pemahaman dasarnya dulu. Nah, nanti caranya seperti mudah-mudahan ini juga sudah dibagikan ya PowerPoint-nya mungkin ya. Sebetulnya caranya itu bisa dipelajari gampang. Nah, kita masuk saja langsung berarti ya. Saya tak stop yang ini, buka Trello-nya. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu untuk ke Trello nanti Bapak Ibu bisa masuk dari awal gitu ya, dari awal Trello gitu, trello.com gitu ya, trello.com.
Nah, karena ini saya sudah masuk, harusnya saya keluar dulu. Tapi ini gambaran saja, ya. Nanti kita mulai lagi dari awal. Ini Trello saya, di sini ada menu home, ya. Kalau masuk pertama biasanya ke home gitu, nanti ada welcome board gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah tim yang sudah saya miliki sejauh ini, karena saya sudah lama di sini. Nanti tiap tim gitu, tiap tim itu nanti ada boardnya, ada boardnya. Kalau saya klik di boardnya, nanti dia akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan board, Bapak Ibu. Ini board yang saya buat. Ya. Boardnya banyak karena ini buatnya udah lama gitu. Tapi yang sekarang 2019 hanya dibatasi 10. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, terus langsung dia akan bilang nol board remaining. Jadi nanti kalau mau saya mau nambah, saya harus upgrade. Upgrade itu artinya saya bayar. Nah, di dalam board ini nanti ini kan karena saya bekerjanya sebagai dosen, jadi isinya ya kuliah saya. Nanti kalau Bapak Ibu, karena kemarin ada yang tanya, Bu, berarti itu untuk perguruan tinggi enggak ya? Karena ini desainnya sesuai dengan kita gitu. Ya. Jadi nanti kalau saya klik setiap board, itu nanti tiap board sudah ini saya definisikan sendiri ya Bapak Ibu. Saya bisa bikin list-list seperti ini, nah, kemudian juga bikin card-nya di dalamnya. Jadi nanti kalau kalau misalnya card-nya diklik itu ya muncul, tergantung nanti desainnya Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Ya muncul karena ini masih kosong, ini saya jadikan sebagai template gitu ya, apa kerangka. Jadi nanti kalau saya mau bikin kenapa masih kosong, kalau saya mau bikin lagi saya tinggal copy board di sini. Nah, ini nanti ada menu copy board. Ada copy board di sini. Jadi sangat mudah sekali gitu. Nih bisa di copy boardnya menjadi yang lain. Nanti kita coba. Ini hanya perkenalan dulu. Nah, ya tinggal di ini yang sudah ada isinya misalnya. Ini yang sudah ada isinya. Ini hanya contoh nanti biar Bapak Ibu punya ide ya yang dibikin di dalamnya harusnya apa. Di sini contoh saja. Saya punya board namanya praktikum di mata kuliah saya gitu ya. Ini pesertanya ada real ya. Saya ada, kemudian saya bikin list isinya tentang tujuan pembelajaran misalnya. Nanti di dalamnya saya berikan eh, kalau di perguruan tinggi namanya RPS gitu. Jadi mahasiswa bisa lihat. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya buat list tentang informasi. Informasi ini nanti isinya bisa kelasnya, hari apa, jadwalnya, siapa saja mahasiswa, terserah mau diisi apa enggak. Ini hanya apa namanya, kerangka standar saya gitu ya. Standar saya. Nanti Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Kemudian materi-materi ada di sini ya. Kalau saya klik, oh semua modul saya taruh di sini. Ini yang terlihat hanya 5, tapi kalau misalnya dia banyak, dia akan kelihatan ke bawah. Gitu ya. Kemudian aktivitasnya juga kelihatan di bawah Bapak Ibu. Aktivitasnya ini, jadi siapa yang memasukkan ini jelas. Dan seterusnya. Sehingga nanti dari sini saya bisa mengecek ininya mahasiswa, pekerjaan mahasiswa gitu ya. Saya bikin list ada laporan modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Di mana masing-masing ini nanti saya sediakan card. Ini cardnya untuk grup 1 mereka siapa saja di dalamnya ada deskripsi di sini. Di deskripsi saya minta untuk mencantumkan siapa mahasiswanya. Walaupun sebetulnya udah kelihatan siapa yang di dalam gitu. Kemudian mereka upload apa laporannya di sini. Kita juga bisa ngecek aktivitasnya apa saja di sini. Jadi kalau ada yang menghapus, misalnya ketahuan Bapak Ibu. Hapus. Nah, kemudian, nah ini juga nanti kita akan coba seperti ini, bagaimana memasukkan member ke dalam tiap-tiap. Karena kan oh, grup 1 itu enggak semua mahasiswa misalnya. Siapa saja yang harus bertugas di sini. Nah, itu gambaran. Sekarang kita mulai siap ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal, saya log out dulu. Saya log out. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke trello.com ya, trello.com. Tapi nanti nggak usah dicoba dulu, mungkin lihat dulu. Nanti saya undang Bapak Ibu ke Trello saya. Jadi Bapak Ibu lihat saya membuatnya. Jadi masuk ke trello.com ini nanti Bapak Ibu akan bisa login atau sign up. Gitu ya. Biasanya saya login karena saya dulu loginnya nggak bikin akun tapi menggunakan
email saya, akun di login saja, gunakan email. Kemarin juga ada yang tanya tuh, emailnya harus daftar dulu nih, login Trello ini. Ini kalau punya akun lewatnya sini gitu ya. Kalau sudah punya akun, saya biasanya pakai Google saya saja gitu ya. Google karena punya akun Google, saya pakai yang resmi juga. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke Trello-nya. Jadi mulai dari login ya, mau bikin akun boleh atau menggunakan akun Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi nah, ini karena saya sudah punya, jadi tampilannya banyak gini ya Bapak Ibu ya. Kalau belum nanti kalau baru Bapak Ibu nanti kosong masih kosong. Nah, di sini saya akan mulai mengenalkan pada Bapak Ibu bagaimana membuat tim dulu. Tadi kan apa namanya kamarnya dulu ya, kamarnya. Nah, kita mulai dengan membuat tim. Nah, seperti biasa untuk tim itu kita mulai dari nama timnya. Jadi kamar kita harus diberi tim. Misalnya saya pakai huruf besar saja. Kelihatan enggak ya Bapak Ibu ya? Itu em, pembelajaran daring. Nah, Kelihatan, kemudian Bu. kalau sudah gimana? Sudah ya, kelihatan ya, cukup kelihatan ya. Kemudian ada tipenya. Nah, tipenya ini tergantung kita gunakan sebagai apa. Karena kita ini Kelihatan. mau matur nuwun Pak Imran. Mau untuk pendidikan nanti kita pilih yang pendidikan. Mana pendidikan? Education ini ya, pendidikan. Nah, kemudian kita kasih deskripsi hanya untuk menjelaskan bahwa ruang kita itu digunakan untuk mengelola materi pembelajaran. Untuk mengelola kelas misalnya atau pembelajaran daring. Dah, itu cukup gitu. Nanti kalau sudah langsung kita lanjut saja. Saya nanti nah, tim member ini nanti siapa saja yang akan kita undang, tapi kita bisa lewati dulu karena nanti ada cara mudah untuk mengundang siapa saja yang bisa melihat Trello kita. Jadi nanti saja. Nah, kalau sudah, nah ini sudah terbentuk Bapak Ibu, jadi saya sudah bikin tim baru, itu ya, namanya tim pembelajaran daring. Isinya masih kosong, ya masih kosong, tapi di sini nanti ada template-template yang bisa kita gunakan gitu. Tergantung kalau butuhnya untuk kerja kolaborasi, template-nya ada, tapi kalau kita pengen desain sendiri karena lebih apa ya lebih nyaman saya desain sendiri. Nah, nanti untuk di tim ini Bapak Ibu bisa melakukan setting di sini ya. Nah, bisnis kelas ini yang berbayar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti boardnya apa, kemudian membernya ini masih kosong, jadi membernya belum kelihatan. Itu ya. Kemudian bisa setting. Setting di sini nanti akan kelihatan nanti membernya bisa apa. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau pengen bisa mengatur, membatasi aksesnya membernya, anggota timnya, yaitu harus disetting. Tapi karena ini saya gratisan, jadi nggak bisa setting gitu ya. Tapi oke lah, nggak masalah, nggak terlalu masalah. Nah, nanti akunnya Bapak Ibu munculnya di pojok sini ya, pojok ini. Ini ada pemberitahuan tim satu. Nah, kemudian setting lainnya nanti dia mau dibikin privat atau publik gitu ya, privat atau publik. Kalau privat ini kita membatasi betul-betul hanya orang yang kita undang di dalam tim gitu ya. Saja. Jadi biasanya digunakan di dalam board gitu. Jadi bisa jadi di dalam satu ruang itu tidak semuanya bisa mengakses meja misalnya atau loker gitu ya. Jadi privat tuh biasanya nanti kalau misalnya misalnya Bapak Ibu punya kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya, kelas A, B, C, D gitu.
kan nggak semua siswanya mau masuk di dalam ruang itu ya, jadi nanti per boardnya dikasih privat, nggak semuanya bisa lihat gitu, jadi nanti privat kita atur seperti itu. Nah, kalau sudah punya tim itu sebenarnya nanti sudah punya tim, kita masuk ke boardnya, kita definisikan board gitu ya, kayak tadi saja ya desain kita yang awal tadi ini. Jadi nanti Bapak Ibu melengkapi, tinggal melengkapi. Tapi ini hanya contoh, saya mau buat board baru, create board. Di sini ada create board atau di sini bisa tambah ini, bisa untuk buat terserah Bapak Ibu nyaman yang mana. Nah, board ini nanti untuk per apa namanya? Per misalnya kayak saya tadi boardnya per kelas sebetulnya. Jadi saya membuatnya misalnya algoritma pemrograman 2019. Oh berarti ini angkatan 2019 dan seterusnya. Monggo saja Bapak Ibu nanti sesuai kebutuhan. Saya buat contoh apa ya ini ya, latihan latihan workshop 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 Relo saya buat seperti itu misalnya ya. Ya sudah. Jadi di sini dia berada di tim pembelajaran daring, tapi namanya boardnya disebut workshop Trello. Kemudian tim visibelnya nanti dipilih mau privat, mau tim, berarti semua orang bisa lihat atau publik. Ya. Tergantung tujuannya Bapak Ibu nanti. Ya. Dan sudah kalau mau pakai template pilih yang ini start with template. Kalau enggak ya sudah create board saja, nanti akan muncul. Nah, ini Bapak Ibu, dia sedang proses sebentar. Nah, sudah muncul boardnya namanya workshop Trello. Kalau kita kembalikan ke tadi nanti kelihatan di tadi pembelajaran daring ya. Oh ini. Nah, ini kalau diklik ini tertutup, menunya biasa, tapi kalau diklik lagi menunya ke bawah. Ini lihat di sini sudah ada board kita yang tadi. Nah, kalau sudah ada, nanti create board yang lain lagi di sini atau tinggal di copy. Kalau nanti memang itu kerangkanya tinggal di copy. Saya klik dulu boardnya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah board ini tinggal, ini saya perbesar supaya kelihatan di layar. Jadi perkecil sedikit. Nah, nanti menunya ada di sini. Ini latar belakangnya itu bisa apa ya defaultnya dia. Tapi kalau Bapak Ibu nggak suka, nanti bisa dirubah-rubah. Misalnya mau pakai warna standar biasa saja gini boleh, tinggal diklik saja. Ini boleh. Atau kalau nggak suka pakai yang gambar, pilih di foto ini gitu ya. Selama ya nggak semuanya bisa kita pakai karena kalau kita gratis ya terbatas gitu. Nah ini kalau saya merubah bisa nggak? Oh bisa. Jadi tinggal dirubah sendiri-sendiri, Bapak Ibu tinggal yang mana yang cocok ya dengan temanya. Jadi monggo saja pilih yang Bapak Ibu suka. Itu contoh saja. Itu untuk merubah tema. Ada yang bisa, ada yang tidak gambarnya. Oke. Nah, saya kembali lagi. Menunya semua ada di sini. Sekarang kita mendesain kira-kira board ini isinya nanti apa gitu ya. Jadi kita membuat list. Di sini ada add list. Saya bisa buat list baru di sini. Misalnya untuk workshop ini yang penting apa? Harus ada nanti list untuk memasukkan materi misalnya. Berarti saya tulis materi workshop. Ya, add list. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menambahkan card di bawahnya. Gitu ya. Misalnya di dalam materi ini Pak, misalnya modul 1, modul 2 boleh saja cardnya berisi modul 1 atau dalam satu card bisa semua modul ada di bawahnya. Nah, yang penting lagi biasanya dikasih keterangan Bapak Ibu untuk kerapian saja, sebenarnya nggak wajib gitu ya. Misalnya list ini list untuk mengelola materi. Boleh dikasih keterangan ini, boleh tidak. Jadi monggo saja. Nah, nanti yang di bawah baru untuk materi workshopnya, materi modul misalnya. Modul apa? Modul Relo misalnya. Boleh seperti ini atau um,
modul gitu saja, nanti di dalamnya tinggal di-upload gitu ya. Contoh, ini saya sudah bikin ya modul Trello. Kalau saya buka nanti munculnya gini. Ini modul, dikasih keterangan modul pelatihan misalnya. Kasih keterangan seperti ini. Sudah, berarti nanti ininya cara uploadnya gimana gitu. Nah, di komen di aktivitas ini Bapak Ibu bisa klik, nanti di sini ada pilihannya attachment. Jadi Bapak Ibu bisa attachment dari sini gitu ya, attachment dari sini, klik, terus nanti pilih disimpan di mana, mau diambil dari mana gitu. Kalau ada link ya linknya di copy di sini. Kalau misalnya dari komputer ya sudah klik dari komputer misalnya saya ambil dari komputer, tinggal diklik contoh gitu. Atau mau cara gampangnya tinggal di drag drop gitu. Misalnya, oh saya mau taruh di sini ya, saya bisa ambil dari ini misalnya, saya mau ambil materi workshop, ya tinggal ditarik saja, ditarik ke bawah, kemudian tadi mana Trello, ini ya. Nah, udah taruh di sini, drop file, ya, selesai. Ya sedang upload, Bapak Ibu, sudah 100% lihat, mudah kan? Sudah ada materinya di sini. Kira-kira mudah enggak? Ya, itu salah satu contoh, jadi tidak rumit gitu. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai menu klik menunya banyak gitu. Bagaimana desain konten? Oh ya, bentar, nanti pertanyaan saya lihat. Nah, itu kalau di sini nanti Bapak Ibu harus aktivitas bisa langsung tarik saja gitu. Itu ya. Oh, nanti ada lagi cut yang lain misalnya saya mau nambah cut gitu. Eh untuk modul apa ya? Gas misalnya. Bisa saja untuk nambah another card gitu ya. Saya nggak nemu yang bahasa Indonesia. Memang Trello mungkin tidak menyediakan bahasa Indonesia ya. Nah, add another card. Di sini Bapak Ibu bisa tambah lagi card atau dengan cara yang paling gampang itu pakai shortcut saja. Tinggal di N gitu, disorot gitu N gitu ya. Nah, jadi tekan N, saya menekan tombol N gitu, ya bisa misalnya tugas workshop. Ya, add. Itu contoh gampangnya. Nah, untuk tambahan lain itu bisa di sini lagi tambahkan list yang lain misalnya. Selain materi nanti berarti apa? Upload tugas gitu ya. Upload tugas. Bapak Ibu bisa ini nanti ditambahkan atau deskripsi di sini misalnya eh, list yang disediakan untuk upload tugas. Nah, tergantung bentuk tugasnya kelompok apa individu. Kalau misalnya individu, Bapak Ibu kelompok, Bapak Ibu bisa bikin saya tadi grup satu gitu ya. Oh, contoh sesuatu yang ingin Bapak Ibu masuk tidak hanya sekedar file gitu misalnya, oh ya, oh di sini mungkin. Ini misalnya, ini mau saya masukkan ke Trello, misalnya ini link yang penting gitu ya, penting. Oh ini bisa di kan ke Trello, jadi bisa atau lewat ini. Ibu tinggal klik alamat uh, websitenya gitu ya. Kemudian dari alamat website ini tinggal ditarik gitu ya, ditarik ke hanya tadi di Trello ya. Di Trello mau saya taruh di sini di card baru gitu. Ini aja. Kalau sudah tarik, taruh. Nah, nanti dia akan muncul di
card saya berikut juga gambarnya. Ya, jadi dia akan punya file karena webnya ini web ada gambarnya, ya judul judul apa namanya judul dari ininya juga muncul gitu ya. Kemudian di dalam cardnya itu ada dua file attachmentnya, ada linknya, ada gambarnya, covernya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa yang ini Trello bisa masuk lewat sini ya. Dari linknya ini masuk ke websitenya. Itu misalnya contoh kita mau memberi materi ke siswa. Itu ya Bapak Ibu, itu cara gampangnya. Apalagi ini yang dasar dulu ya. Kemudian nanti kita bisa misalnya oh modul Trello ini punya saya gitu ya. Saya tinggal tambahkan pencirinya di sini gitu. Itu gampang sekali selain bisa ditarik drag and drop gitu. Saya tinggal klik di sini dengan keyboard akan muncul space. Kalau ditekan space lagi. Jadi gampang sekali cepat kerjanya gitu ya. Karena ini saya belum punya member jadi saya nggak bisa contohkan. Saya akan undang dulu sebentar. Ini membuat ini sudah cukup mudah. Atau Bapak Ibu mau mengcopy misalnya upload tugas, kemudian nanti mau copy, oh strukturnya kayak gitu lagi yang lain. Upload tugas saya edit dulu ya. Upload tugas 1 misalnya. Oh saya mau bikin upload tugas 2 gitu, yang bentuknya kayak gini persis gitu. Ini Bapak Ibu tinggal klik menunya di sini, copy list gitu, copy list kemudian diberi namanya tentu berbeda, upload tugas 2 kemudian create list maka akan muncul kopiannya. Jadi nggak bikin satu-satu lagi. Kemudian misalnya ada penilaian di sini mau dibikin penilaian ya nggak apa-apa gitu. Ya, kalau perlu. Kalau enggak ditandai saja di sini. Tugas yang sudah dikumpulkan nanti diberi tanda di sini. Grup 1 sudah dinilai. Nanti bisa kita kasih label. Di sini ada menu label misalnya. Labelnya warna biar kelihatan gitu ya. Warna kuning misalnya. Tapi labelnya ini saya kasih keterangan sudah dinilai misalnya. Maka saya tinggal klik, maka Bapak Ibu akan lihat di sini ada label bahwa card tersebut sudah menandakan kita sudah menilai gitu ya. Nah, jadi ada kuning tapi nanti ketika diklik muncul oh berarti ini sudah dinilai. Jadi nanti kalau ada yang tidak apa namanya tidak mengumpulkan tugas ya ketahuan gitu. Kira-kira itu. Nah, sangat sederhana, tinggal mendesain kontennya. Kemudian sekarang bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mencoba gitu ya. Saya akan invite dulu Bapak Ibu semua di sini supaya bisa ya bolehlah dikatakan ngobrak-ngabrik ini atau nyoba ngopi, buat card sendiri, buat list sendiri. Saya akan invite Bapak Ibu di sini. Nah, invite-nya bisa lewat email, tapi karena pesertanya 400-an lebih kan nggak mungkin ya saya ketik satu-satu, maka saya buat link di sini, link. Nah, kemudian linknya itu akan muncul di sini, saya copy. Bapak Ibu bisa nanti dari sini ya, saya kasih ke chatnya, chatnya Pak Pur ya, atau Pak Pur saja ya, atau Pak Imron. Nah, ini nanti tolong dibagikan biar peserta bisa masuk ke board saya Pak Imron. Mungkin bisa link supaya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke board saya. Pak Imron bisa di copy. Halo Pak Imron atau ke Pak Pur. Baik, halo Pak Imron, Pak Pur mungkin salah satu.
Halo, Pak Imron minta dibantu atau Pak Pur mungkin Ya, biar Bu. peserta bisa gabung ke ini saya ke board saya biar peserta bisa mencoba dulu sebelum nanti bikin akun sendiri. Ya, Bu, gimana? Maaf, baru gabung. Oh iya, saya ngirim chat link untuk invite ini mungkin bisa di Bu, share kemana ke ngirimnya? ke peserta supaya bisa gabung Itu supaya langsung peserta di chatnya Ibu bisa, tak? iya. Dan nggak aktif. Enggak. Oh, oh iya bisa sebentar. Ya, saya kan Berarti harus ke ngetik, Kak. attendee ya, Ya, attendee ya, attendee-nya all. ya, betul. Oh, ke sini saja ya. Tuh, apakah bisa dilihat? Belum muncul Oh, belum muncul. All attendees ya. bawahnya. Sudah, Belum ada, Bu? tapi sudah masuk itu. Bapak Ibu sudah chat saya bisa dibaca enggak? Nah, ya. Coba Bapak Ibu link masuk ke situ. Nah, ini sudah beberapa udah langsung masuk nih. Ya, silakan masuk dulu. Nanti bisa mencoba dari mulai itu tadi. Dari mulai membuat list, buat apa? Menu bisa di sini karena di sini member bisa melakukan edit sebetulnya. Dan kemudian mencoba yang saya coba tadi misalnya menaruh link langsung ke card dan sebagainya, mengcopy card. Nah, di sini sudah ada 20 bisa kita lihat di sini. Tugas satu itu bisa saya coba ya, misalnya kayak tadi grup satu itu siapa? Boleh saja saya tarik di sini. Oh, grup satu itu Pak siapa ini? Pak Ar oh, mahasiswa saya nih Ariski. Apa kabar Ariski? Mantan mahasiswa saya jadi guru. Ya, kemudian bisa saya tarik kemana-mana ya. Misalnya nih grup satu itu terdiri dari berapa orang gitu. Pak Arif Ar-Rahman. Kemudian lagi ya, banyak ini. Saya tarik semua aja. Taruh di sini. Caranya. Itu ya, jadi sangat mudah Bu Elisa juga. Sangat mudah. Jadi ini sebabnya kenapa salah satu tools yang saya sukai untuk mengelola pembelajaran ini pakai Trello ini. Kemudian kalau misalnya Bu mau bikin card, tapi kan isinya banyak, misalnya katakanlah apa ya, ini saya bikin namanya sembarang. Saya bisa menggunakan, ini ya, saya bikin card gitu ya. Kemudian saya bikin list, tapi cardnya banyak. Saya bisa ambil dari Excel gitu. Tapi di Excel misalnya saya sudah punya kelompok kayak tadi ya, kelompok satu, kelompok dua, atau tugasnya ada berapa gitu. Ini Bapak Ibu tinggal copy dari Excel ini, ya, dari Excel, kemudian masukkan ke sini ke add card, ini, Ctrl V gitu ya. Nah nanti ini kan kayaknya jadi satu gitu. Nanti ketika klik add card, dia akan kasih saran itu mau bikin 4 card karena tadi ada 4 list atau hanya dijadikan satu. Maka karena saya butuh 4 card, saya pilih yang 4 card. Jadi bikinnya nggak satu per satu. Kalau misalnya sudah punya di Trello itu di list, kalau ada data di list misalnya nggak nambah. Atau misalnya nanti masih tugas ini per apa per mahasiswa gitu ya, per mahasiswa mau tiap mahasiswa dibikin satu card misalnya, kalau nggak kebanyakan misalnya 30 mahasiswa kan sudah ada daftar hadir, sudah di copy ada daftar hadir dari Excel, buatkan cardnya dengan cara di copy seperti itu contohnya. Jadi nggak sulit Bapak Ibu pakai ini, tinggal bagaimana mendesainnya. Kita lihat chatnya Bapak Ibu dulu. Nah, oh ini ada yang mau masuk itu sign in apa sign up gitu ya. Login saja menggunakan kalau mau bikin menggunakan apa tadi akun ya.
Tapi ini kan untuk mencoba Bapak Ibu bisa masuk melalui ini saya dulu aja, Trello saya gitu untuk latihan aja supaya tahu. Tuh. Jadi baru kita masuk ke sign in membuat gitu. Muter-muter tidak masuk. Ya, mungkin koneksinya ya karena eh, online. Karena Bapak Ibu kan sambil online sambil buka Trello juga sedang online menggunakan webback. Oh, ada yang nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Ini sudah banyak yang bisa, yang nggak bisa kira-kira kenapa ya? Ada yang tidak bisa. Kalau yang muter-muter mungkin karena ini ya koneksi bisa jadi. Cara menghapus card itu tiap card itu ada untuk edit gitu ya. Tiap kartu ada edit. Jadi Bapak Ibu tinggal buka saja kalau ada menunya gitu. Nah, ini mau diapain? Mau di copy, mau dipindahkan, itu ada semua. Nah, arsip ini untuk menghapus gitu ya. Mau diedit, mau gimana gitu. Bisa. Jadi diklik kalau Bapak Ibu ini disorotkan saja ke dalamnya. Sorotkan ke dalam nanti dia akan buka. Jadi ini kan nggak kelihatan ya kalau seperti ini. Maka Bapak Ibu telusuri aja satu-satu kan ini ada menu tersembunyi di sini. Ya, kira-kira. Ada lagi pertanyaan ketika saya sudah masuk, bagaimana cara masukkannya? Maksudnya masukkan ke list. Nah, kalau di invite itu, Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya kerjakan, yang saya buat di sini. Bapak Ibu bisa akses, gitu, ya. Jadi tidak muncul, oh masukkan ke list ya. Masukkan ke list itu Bapak Ibu tinggal gini, tarik di gambarnya. Ini ada simbolnya kan. Yang kita invite itu kan ada simbolnya. Oh mau masukkan ke list misalnya. Kayak tadi tugas grup 2 siapa ya, tinggal ditarik aja Ibu, tarik, tekan, masukkan, oh si grup A ini Pak Agus, kemudian siapa lagi, ini mana yang kelihatan, siapa lagi, tinggal ditarik. Terus siapa lagi yang ada di sini, masukkan. Pak Ibu boleh otak-atik yang ini ya, monggo sambil nyoba gitu. Ya, sambil nyoba, silahkan di copy list. Misal, Bu mau ngopi list, ini sudah ada yang ngopi belum nih? Nah, ini sudah ada yang bikin juga. Nah, nggak apa-apa, di sini untuk latihan dulu. Kemudian latar belakangnya mau dirubah-rubah, monggo. Karena ini untuk percobaan, dirubah-rubah boleh. Tadi kan ada menu ya, menu. Menu itu nanti macam-macam Bapak Ibu. Ya, nah, menu di sini itu tujuannya macam-macam. Ya. Ini ada tentang deskripsi, kemudian ada ini merubah background. Ini sudah ada yang merubah hijau, ya, dan berubah hijau gitu, ya. Yang berubah lagi. Nah, ini nanti saya ketahuan siapa yang merubah itu saya tahu gitu ya. Ya, ini ada semua di sini gitu ya. Ada semua di sini. Jadi kita tahu oh yang mengelola yang Bu Pranti misalnya tadi mengcopy how to start. Oh, mengcopy list berarti. Kemudian lagi Pak Rahman mengcopy itu. Jadi nanti kelihatan ya, kelihatan. Dari awal saya katakan kalau mau disetting itu gitu ya. Kalau misalnya peserta tidak boleh menghapus list ya berarti disetting. Tapi karena ini gratisan kita nggak bisa melakukan setting gitu ya. Ini kelihatan di sini. Kemudian bisa mencari card kalau tahu nama cardnya boleh. Terus memberikan stiker. Ini stikernya juga bisa hanya ditempel gitu ya. Kalau mau apresiasi semuanya biar nanti tambah oh, kok kerja oh, bagus belum semua saya gunakan. Nah, sekali lagi versi yang saya gunakan ini versi gratis, nggak semua stiker gitu bisa digunakan. Kalau kalau berbayar sih kita diberi lengkap ya. Boleh gitu kasih stiker di sini. Sorry. Kemudian apalagi ya menunya. Di sini kalau nggak kelihatan tinggal diklik titik 3 ini gitu ya Bapak Ibu, titik 3 nanti akan muncul menu yang lain. Nah,
eh, copyboard juga ada tadi kalau misalnya mau mengcopy karena tadi bikin template gitu ya, bikin kerangkanya mau dibikin untuk mata pelajaran 2, mata pelajaran 3. Ya, kemudian kalau mau menghapus boardnya juga seperti ini. Kalau ada yang saat ini close board, maka ini kehapus semua gitu ya. Karena saya tidak bisa men-setting Bapak Ibu tidak bisa menghapus misalnya. Jadi kalau ini dihapus ya sudah boardnya hilang gitu ya. Kemudian apalagi ya, power up, tadi ada power up. Jadi di sini menu-menu ini bisa kita optimalkan gitu ya. Di sini kalau ada upgrade tuh maksudnya nanti kalau kita ingin fitur yang lengkap, kita mau eh, berbayar untuk bisa mengakses semua bisa gitu ya. Kemudian power up ini adalah fitur-fitur yang ingin Bapak Ibu tambahkan di Trello-nya Bapak Ibu sendiri nanti. Jadi ini pun terbatas ya. Power up ini dia akan fiturnya makin banyak kalau memenuhi syarat gitu ya. Jadi di sini ada syaratnya. Kita sudah pernah mengundang berapa gitu ya. Kemudian nanti dapat bonus apa. Ada juga yang berbayar. Jadi di sini bisa kita tambahkan misalnya nanti supaya dia terhubung dengan fitur-fitur tertentu gitu ya. Fitur bisa mengcustom, bisa masukkan ke Google Drive, bisa menghubungkan, bisa bikin Slack kalau mau kerja tim, nambahkan map dan sebagainya. Jadi sementara saya sih tidak menambahkan dulu ya, atau bikin kalender supaya bisa notif orang-orang yang diberi tugas gitu ya dan sebagainya. Nah, di sini saya lihat aktif nih Bapak Ibu, sudah mencoba, ada yang mengcopy, ada yang ganti background, ada yang kasih label, dan mencoba juga kalau bikin list, kemudian pakai apa tadi, Excel gitu ya, tinggal di copy Bapak Ibu, Excel di copy dan sebagainya. Jadi nggak sulit ya Bapak Ibu ya, bisa bikin 5-10 menit asal punya nya sudah. Kemudian memasukkan apa tadi, memasukkan dari link itu juga sudah lagi. Tidak ada yang sulit. Bapak Ibu juga nambahkan cut, tinggal pakai tekan huruf N di keyboard itu sudah bisa nambah cut, tinggal kasih judul. Masukkan diri sendiri tadi tinggal space. Ya, ini kerjanya bareng-bareng, tinggal space itu muncul di sini. Tarik ulur dan sebagainya. Nah, ini ada menghapus mestinya. Ya. Nanti di aktivitasnya akan kelihatan gitu ya. Uh, ada yang menghapus, ada yang aktif itu ya. Kalau menghapus atau memindahkan ke board yang lain gitu ya hilang. Makanya saya tadi bilang kalau ada yang menghapus ya dia jadi hilang. Gitu. Baik. Ya, di sini kelihatan list materi ada yang. Jadi karena ini banyak pesertanya jadi aktivitasnya banyak sekali. Ini kok hilang ya. Kalau hilang tuh berarti ada yang mengarsip gitu ya. Arsip atau memindahkan gitu ya. Ada yang baru join, tambahkan. Ya, silahkan. Silahkan di ini Pak Budi ini ya, FG Tiknas ya. Oke, jadi silahkan diobrak-abrik di situ, silahkan, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti tugasnya tinggal membuat sendiri Trello-nya. Kalau ini kan di Trello saya ya, ini kan di Trello saya. Sementara tugasnya kan tidak membuat di Trello saya, tetapi bagaimana Bapak Ibu membuat Trello sendiri. Jadi mulai dari tadi trello.com, kemudian login menggunakan akun emailnya Bapak Ibu sendiri. Kemudian di sana nanti buat tim. Kayaknya sudah asik nih Bapak Ibu nih. Ya, sudah asik nih.
mencoba-coba. Nah, silahkan. Karena ini saya lihat udah banyak. Tambah card, tambah list. Ya, nggak apa-apa. Karena memang ini dibuat untuk latihan dulu sebelum Bapak Ibu nanti apa namanya membuat sendiri Trello-nya. Kalau untuk tes atau kuis bisa tidak. Nah, kalau misalnya mau bikin tes atau kuis gitu, tapi sebenarnya nanti jadi langkahnya banyak gitu. Sebetulnya kalau tes kuis lebih mending menggunakan Google ya sebetulnya. Jadi ini di sini kan artinya bisanya bisa kita linkkan nanti ke Google Form ya dan sebagainya bisa karena kan tadi ada fasilitasnya ya bisa kita linkkan termasuk kalau misalnya kita ingin kerja bareng gitu ya pakai Google Sheet kan bisa kita notif di sini nanti dia akan begitu dia ngeklik di cardnya dia bisa langsung masuk ke Google Drive yang kita maksud gitu ya kalau kita share share Google Drive. Jadi di sini kan kalau dibuka cardnya itu kan ada ini ya di aktivitas itu di activity itu kan nanti attachment itu bisa dari mana-mana gitu ya atau lewat link ini menu ini atau di power up sendiri itu nanti ada kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Google Drive itu di power up ada fitur untuk Google Drive-nya atau uh, Dropbox dan sebagainya. Jadi di sini hanya utamanya setelah Bapak Ibu punya akun ya masuk ke Trello itu Bapak Ibu tinggal mencari cari menunya dan menunya itu sangat sangat gampang dicari lihat. Kadang-kadang kan nggak terlihat, tetapi sebenarnya kalau kita mau nelusuri, jadi pakai kursor ini kita lihat nanti akan muncul menunya. Termasuk ini ada titik 3 ini bisa kalau diklik itu akan muncul menunya. Oh, bisa nambah card, bisa copy list, bisa memindahkan list. Jadi kalau misalnya ya, oh ini tugas, tapi ternyata tugas ini kan baru rencana tugas. Kalau sudah dikerjakan tugasnya dipindahkan ke mana itu juga bisa. Gitu. Tinggal di ini misalnya, ini saya pindahkan cardnya ke sini ya bisa tinggal di drag drop. Nah, ini saya pindahkan. Kan pindah pemrograman dasar pindah ke sini dan seterusnya. Jadi bisa dipindahkan. Misalnya di sini tugas sudah penugasan di sini sudah dikerjakan. Kalau dia sudah ngerjakan pindahkan ke sini. Itu kalau misalnya kita bikin timeline gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah asik nih Bapak Ibu nih dapat mainan baru ya. Nah, shortcut itu membantu Bapak Ibu cepat gitu. Mau bikin card baru tinggal ketik N gitu ya. Mau ngasih tanda ini card saya dikasih card saya kalau Bapak Ibu coba cardnya space gitu disorot terus kasih tekan apa tombol space nanti muncul. Nih, contohnya nih saya muncul. Mau dihilangkan lagi tekan tombol space lagi dan seterusnya. Gitu. Sah nggak ini Bapak Ibu? Enggak ya? Kayaknya sudah asik. Gmail boleh pakai Atlassian itu kan fitur baru. Jadi Trello itu sekarang gabung dengan beberapa third party ya. Kalau enggak dilewatkan nanti dulu, nggak usah terlalu ini karena ya bisa bisa apa tools itu kan bisa sangat apa, powerful itu kan tergantung kita mau kita pakai seperti apa. Nah, ini juga ada pertanyaan bagaimana mengatur agar orang-orang yang telah kita undang tidak bisa mengubah-ubah milik kita. Itu di setting Pak Mulyatno ya, di setting. Tapi karena settingnya itu hanya ada kalau kita pakai yang berbayar gitu. Kalau nggak pakai yang berbayar nggak bisa melakukan setting. Gitu. Bu, mohon dijelaskan kembali tentang isinya kotak-kotak. Maksudnya kotak-kotak ini card-nya ya? Saya kurang jelas ya nih kotak-kotak yang dimaksud itu card-nya ya. Jadi satu list ini ini kan board ya, Pak. Siapa tadi yang nanya? Oh, Bu Riza ya. Bu Riza nanya. Tulis ini dengan board
Itu saya kayak nama boardnya saya namanya workshop Trello gitu. Nah, nanti kotak-kotak ini adalah list untuk mengelompokkan, mengkategorikan misalnya ini untuk materi, tugas, untuk upload tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam list nanti Ibu bisa bikin card, add another card. Nah, card itu untuk misalnya Ibu mau bikin, oh modulnya ada 10 modul, dibikin card sendiri-sendiri karena ada covernya. Boleh, modul 1, modul 2, modul 3 gitu. Dibuat sendiri-sendiri, add cardnya. Boleh nggak Bu modulnya satu aja, terus 10 file langsung diunggah? Boleh gitu. Tapi di sini bukan jumlah, ukuran filenya terbatas. Kalau kita free itu ukuran filenya terbatas. Kalau nggak salah 10 mega ya. Jadi kalau kalau mau misalnya ada ebook gratis mau diupload di sini tuh kalau ukuran filenya besar nggak bisa. Tapi caranya dengan pakai Google Drive aja. Jadi link Google Drive-nya yang ditaruh di card. Udah jelas. Oh, oh iya, kalau ini insya Allah kalau pakai laptop bisa, ya. Karena kalau pakai handphone memang agak terbatas ya ininya ya, tampilannya. Besok bisa, nanti bisa mencoba pakai laptop supaya lebih kelihatan. Space, maksudnya, oh space itu hanya untuk memunculkan kita yang pemilik board, kita mau kasih tanda bahwa card ini punya kita, misalnya di sini gitu ya. Saya sorot cardnya, terus tekan space, itu muncul saya kan ini. Kalau mau dihilangkan lagi tekan space lagi, disorot terus sorry sorot. Oh ini karena bukan saya. Lalu tekan space lagi mestinya hilang. Terus apa lagi ya? Aku coba masuk Trello sendiri kok belum bisa. Nah, kalau masuk Trello sendiri harus login dulu pakai akun email. Video juga gitu ya. Video itu kan kalau ukurannya besar, eh, sulit, kasih aja linknya gitu, kasih linknya. Apalagi kalau video bukan milik kita ya, eh, seharusnya linknya saja diberikan karena bukan punya kita, jadi kita menghargai si pemiliknya, si pemilik ini. Cara memulai bikin tim ya, kalau mau bikin tim, saya kembali ke home nih, tekan home ya, tekan home. Ini agak lambat karena sedang di ini, banyak yang akses. Trello-nya sedang banyak yang buat. Jadi sedang ada yang membuat nih. Jadi harusnya punya akun Trello dulu ya Bu, baru bisa login. Ini ada pertanyaan sambil nunggu ini proses ya ini proses. Ini karena sedang ada yang akses, jadi saya nggak bisa ini. Sedang ada proses saya nggak bisa kembali ke ini. Save-nya. Eh, bikin akun itu nggak selalu sih, saya juga nggak punya akun, bikin akun sendiri bisa. Akunnya pakai email sendiri saja, login pakai email sendiri, nanti eh, login menggunakan akun Google gitu ya, akun Google misalnya seperti itu. Nah, koneksinya jelek. Nah, ini tekan home di sini, kayaknya koneksinya lambat ini saya. Nanti ada tanda plus, koneksinya lambat ya. Nah, ini tanda plus di sini ya. Kalau mau bikin tim, tadi Ibu siapa tadi nanya? Kalau mau bikin tim, ini tanda plus di sini, ini bikin tim baru, tinggal diklik tuh, terus diisi identitasnya. Sudah. Kemudian nanti continue. Itu ya, ini bikin tim. Siasat pengerjaan Trello ketika sedang sinyal koneksi sedang jadi masalah. Ya, koneksi. Sebetulnya Trello ini nggak seberat kalau kita ini ya. Jadi dia mendukung gitu loh. Kalau misalnya kita sudah punya materi gitu, siswa kita tuh nggak harus apa namanya online langsung. Jadi mereka nanti bisa buka sendiri-sendiri di rumah gitu ya, di rumah untuk bisa
lihat materi yang kita berikan. Gitu. Sebetulnya enggak menurut saya sih tidak terlalu berat, bisa dibuka lewat HP juga kok, Bu. Kalau video tutorial untuk membuat pembelajaran daring melalui aplikasi Trello itu belum ada sih gitu. Yang ada itu video tentang bagaimana menggunakan Trello gitu ya. Bagaimana menggunakan Trello itu ada videonya. Kalau membuat daringnya seperti tadi Bu, jadi kayak presentasi saya tadi dibikin template apa kerangkanya dulu. Nanti dari kerangka itu nanti Bapak Ibu baru memasukkan kontennya. Jadi kerangkanya ini saya mau bikin satu board untuk satu kelas misalnya kelas. Bapak Ibu misalnya ngajarnya apa? Di contoh saya ngajar apa? Dasar desain grafis misalnya. Nanti boardnya ditulis dasar desain grafis. Nah, board itu nanti isinya berupa satu ada materinya, ada RPP-nya, ada materinya, ada tugas-tugasnya dan sebagainya. Bu Ratna nanti tolong dibantu untuk share materinya ya. Materinya sudah ada PPT dan modul. Nanti akan di-share oleh panitia. Untuk tim sih sejauh ini karena saya sudah mulai dari 2012 belum ada pembatasan berapa jumlah timnya. Yang dibatasi itu boardnya. Satu tim itu hanya bisa 10 board. Kalau listnya bebas, Bapak Ibu bisa lihat di sini listnya banyak kan ini? Listnya banyak, jadi nggak dibatasi listnya. Gitu. Tapi boardnya yang dibatasi, boardnya hanya boleh 10 maksimal. Satu tim loh. Karena nanti kalau kurang Bapak Ibu bikin tim baru lagi. Misalnya. Kan nggak ada masalah. Terus ini ada lagi. Bagaimana yang beri tugas dan model kelompok. Nah, kalau model kelompok sebenarnya bisa didesain di sini. Modelnya itu model timeline itu loh. Ya. Pak Satang modelnya model timeline. Jadi dirancang. Misalnya tugas kelompok 1, kelompok 3. Bapak bisa mendesain misalnya tugas, kemudian proses pengerjaan, terus sudah dikerjakan. Nanti mereka membuat kemajuannya di sana. Jadi sebetulnya Trello ini kalau sudah bisa menggunakan menunya, intinya tinggal bagaimana mendesain isinya supaya sesuai dengan model pembelajaran yang kita terapkan. Kalau untuk PAUD itu Trello-nya Bapak Ibu gunakan sebenarnya untuk mengelola artinya siswanya nggak dilepas sendiri gitu ya. Tapi mungkin lebih ke gurunya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Saya nggak bisa jawab semua mungkin karena waktu. Nanti saya juga minta tolong ke Bapak Ibu mengisi survei saya gitu. Mungkin 10 menit, 15 menit nanti. Saya sampai jam berapa ya Pak Pur? Tuh. Saya sampai jam 11 harusnya ya. 15 menit lagi Bu. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau Bapak Ibu butuh nanti konsultasi sebagainya itu nanti bisa ke Facebook saya di Messenger juga nggak apa-apa. Kalau berapa yang bisa di-invite tergantung. Nyatanya ini yang invite yang masuk bisa 200-an lebih, 300 bisa. Tinggal koneksi ya. Oke. Mungkin itu. Jadi tidak ini kan sudah dicoba nih tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kenali dulu nanti kan tahu. Oh ternyata bisa untuk ini, bisa itu nanti disesuaikan. Nah, sejauh mana tools ini bisa membantu Bapak Ibu dalam bekerja atau dalam pembelajaran online gitu. Karena ya kalau untuk PAUD memang nggak bisa sendiri gitu ya. Tapi mungkin lebih Bapak Ibu gunakan untuk mengatur pembelajaran Ibu, membuat gambar dan sebagainya, menaruh materi-materi. Ya nanti kalau ada tugasnya PAUD itu mereka punya lukisan, dipotret atau di-scan, dimasukkan ke Trello, nanti Ibu atau Bapak Ibu bisa kayak punya ya portofolio ini loh pembelajaran saya di portofolio Bu. Nah, portofolio ini di pembelajaran PAUD nih hasilnya pembelajaran kayak gini. Jadi lebih ke gurunya yang aktif. Jadi jangan anak-anak
kecil disuruh main Trello ya kasihan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin nanti silahkan dicoba terus membuat baru punya Bapak Ibu sendiri mulai dari login gitu ya, login kemudian masuk pakai Google account, kemudian gunakan email Bapak Ibu sebagai akunnya, terus nanti create create di situ. Nah, kalau sudah karena waktunya ini saya mau minta tolong Bapak Ibu mengisi meluangkan waktu sebentar saya untuk saya bisa eh, eh, saya stop ya.